Tema kita 2024 adalah bertumbuh di dalam kesatuan. Nah, kalau bertumbuh di dalam kesatuan, kalau benar-benar ada satu hati, maka akan muncul yang namanya multiplikasi. Kita baca sama-sama di Matius 25 14-30, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Setelah pergi, hamba menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turut dalam kebaikan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu dan katanya, Tuan, 2 talenta itu Tuan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab besar. Tanggung jawab dalam perkara besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini adalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sesudahlah seharusnya uang itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba itu ke dalam kegelapan paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita tahu, orang berbisnis, dia pengennya pasti pengennya untung. Orang yang jualan pengennya bertambah-tambah apa yang dia punya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam cerita ini lanjut, kita melihat ada yang dipercayakan 5 talenta dan menghasilkan 10 talenta. 5 menjadi 10. Berarti terjadi multiplikasi, terjadi pelipat gali gandaan, terjadi penambahan jumlah dari apa yang dipercayakan. Kemudian ada satu lagi, 2 talenta menjadi 4 talenta, sama seperti 5 menjadi 10. Namun ada yang 1 talenta, tetapi itu tetap jadi 1 talenta. Karena apa? Karena dia menyembunyikan talenta itu ke dalam tanah, dan dia berprasangka buruk kepada tuannya. Dia katakan begini, enak aja tuanku ini mau menuai di mana dia tidak menabur. Bapak Saudara, apakah benar tuannya tidak menabur? Saya mau tanya kepada kita, apakah tuannya benar tidak menabur? Menabur Bapak Saudara, dikasih 1 talenta. Itu buktinya bahwa ada taburan tuannya kepadanya. Nah, Bapak Saudara, kalau kita pelajari talenta itu apa sih? Lanjut. 1 talenta itu bukan nilai yang kecil, tapi nilai yang cukup besar dan fantastis. Talenta itu satuan ukuran yang beratnya kira-kira 80 pon atau 36 kilo. 1 talenta. Nah, 36 kilo itu kalau disejajarkan sama dengan nilai 36 kilo
Dan sebagai satuan mata uang, 1 talenta itu nilainya sekitar 6.000 denarius. Di mana 1 denarius merupakan upah yang lazim untuk kerja 1 hari. Jadi 1 talenta itu 6.000 denarius. Dan setara dengan 1 denarius setara dengan 1 hari orang kerja. Jadi kalau orang kerja sekarang 150 atau 200-an berarti 200 kali 6.000. Jadi sekitar itu perhitungannya. Nah, nilai 1 talenta adalah sekitar 20 tahun kerja seorang pekerja biasa. Jadi Bapak Ibu, 1 talenta itu nilainya sama dengan 20 tahun orang bekerja. Dan 1 talenta itu nilainya sebesar $500.000 atau setara 7.815.275.000. Nah, inilah prasangka buruk seorang hamba yang jahat. Dia bilang tuannya gak pernah menabur, padahal tuannya mempercayakan 1 talenta yang nilainya $500.000. Sangat besar sekali Bapak Ibu Saudara. 7M lebih, hampir 8M dikasih, dipercayakan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita dipercayakan 7,8M, kira-kira mau buat apa? Ini cuma 1 talenta loh. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, hal yang perlu kita pelajari pertama, 1, lanjut, bahwa setiap orang pasti punya talenta. Dan batas terendah Tuhan itu memberikan kepada hambanya adalah 1 dengan setara 7,8 miliar. Jadi saya percaya Bapak Ibu seperti firman Tuhan dikatakan begini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi semua kita di tempat ini gak ada yang dicemplungin Tuhan ke dalam dunia tanpa membawa apa-apa. Setiap kita minimal punya 1 talenta yang bisa kita pakai sebagai modal kita untuk berjuang, sebagai modal untuk bisa hidup. Talenta itu gak serta-merta Tuhan kasih duit, tetapi talenta itu adalah kalau disetarakan sama seperti kemampuan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ibadah kita terasa spesial karena yang main musik sahabat saya Pak Yudi yang sudah terkenal di mana-mana. Dan itulah talenta. Talenta itu bukan duit yang dipegang, tetapi sesuatu yang dipercayakan Tuhan. Saya percaya setiap kita punya talenta yang berbeda-beda. Amin. Gak ada yang gak punya talenta. Saya pernah katakan bahwa tidak ada ceritanya Tuhan cemplungin kita ke dalam dunia ini tanpa bawa apa-apa. Hanya dilahirkan, kemudian pelangap-pelongo di dunia ini gak tahu mau ngapain. Pasti ada sesuatu yang Tuhan kasih. Jangankan sesuatu, pasti minimal sama harinya kita dengan hari orang lain. 1 hari orang lain 24 jam, 1 harinya kita juga 24 jam. Nah 24 jam orang itu bisa menghasilkan banyak hal kalau dia produktivitas, kalau dia bekerja. Tetapi bagi kita yang mungkin tidak berbuat apa-apa, itu juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi percayalah Bapak Ibu, setiap kita yang di tempat ini pasti dipercayakan Tuhan 1 kepercayaan atau 1 talenta minimal yang nilainya setara 7,8 miliar. Jadi jangan pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya di dunia ini apa-apa Tuhan? Gak mungkin, pasti ada. Tahukah Bapak Ibu seorang motivator Fujinik? Nah itu gak ada kaki, gak ada tangan. Saya sedikit dengar kisahnya. Dia mau bunuh diri ketika dia kecil. Karena dia frustasi, dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia loncat ke kolam renang, dia mau bunuh diri, akhirnya diselamatkan. Dan memang secara fisik dia banyak kekurangan. Tetapi sekarang Tuhan pakai dia untuk menjadi kesaksian di mana-mana. Punya istri yang cantik, punya anak yang sehat, yang lengkap Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang dalam artian cacat saja bisa Tuhan pakai untuk hal luar biasa asalkan mau dibentuk Tuhan, mau dipakai Tuhan, mau diproses Tuhan.
Jangan sampai kita hanya komplain kepada Tuhan, tapi ternyata kita sih yang sebenarnya nggak bisa mau diproses sama Tuhan. Jadi setiap orang pasti diberikan talenta atau kepercayaan oleh Tuhan. Kedua, jangan pernah mundur, Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dikasih 1 talenta, jangan bandingkan dirimu kepada yang 5 talenta. Kenapa orang bisa sering iri hati? Kenapa orang bisa sering sakit hati? Kenapa orang bisa sering cemburu? Satu penyakitnya, karena suka membanding-bandingkan diri. Padahal udah dibilang ojo dibanding-banding. Karena masalahnya banyak ketika engkau mulai membandingkan dirimu kepada orang lain. Engkau mulai berdiri depan kaca dan engkau berkata, waduh, hidungnya mancung, saya pesek. Syukur Bapak Ibu masih pesek, gak mancung ke dalam atau ke atas. Kalau mancung ke atas, kalau hujan susah masuk ke dalam. Jadi pencuri damai sejahtera pertama, masalah dalam diri manusia pertama adalah ketika dia mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi stop, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tetapi syukuri apa yang kau punya walaupun itu cuma satu talenta. Maksimalkan itu, manfaatkan itu dengan baik, maka Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa di dalamnya. Jangan bandingkan dirimu Bapak Saudara. Dan satu hal yang kita percaya bahwa kepercayaan berbeda bagi setiap orang. Bukan untuk mendegradasi tapi untuk saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Kemampuan Pak Yudi sebagai pemain musik, dia tidak mendegradasi pelayanan saya, tetapi saling melengkapi Bapak Ibu Saudara. Itu yang dinamakan berkat Tuhan, bukan untuk mendegradasi pihak lain, tetapi ada untuk saling melengkapi. Bayangkan di dalam gereja kita semua ambisi mau jadi gembala. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, Pastor Mosil mau jadi gembala, Pak Sikite mau jadi gembala, Pak Leo mau jadi gembala, Pak Aris pun mau jadi gembala. Gak ada yang mau jadi jemaat. Coba bayangkan. Semuanya satu kepercayaan, satu keinginan. Kalau semuanya mau jadi WL, kan repot kalau semua mau jadi WL. Tetapi setiap orang diberikan kepercayaan yang berbeda-beda supaya saling melengkapi Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan anggap apa yang engkau punya itu tidak berarti apa-apa, tetapi apa yang engkau punya untuk melengkapi puzzle yang kurang dari orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya ini orangnya paling gak enakan kalau ngomong sama orang. Nah, puji Tuhan saya dikasih istri yang enakan sekali kalau ngomong sama orang. Benar Bapak Ibu Saudara. Saya paling gak enakan, istri saya paling enakan. Tujuannya apa? Saling melengkapi. Bayangkan coba, kalau dua-dua kami sama-sama gak enakan, ya udah makan hati berdua. Pakai ampela. Jadi fungsimu tidak untuk mendegradasi fungsi orang lain, tetapi untuk melengkapi fungsi orang lain yang kurang. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih harus menikah itu antara laki-laki dan perempuan? Karena laki-laki itu fungsinya berbeda dengan perempuan, makanya nikahnya laki-laki dan perempuan. Makanya Tuhan berkati itu laki-laki dan perempuan berbeda untuk saling melengkapi. Makanya Tuhan gak suruh Adam sama Adam nikah, tetapi Tuhan suruh Adam dan Hawa. Nah, sedengnya sekarang Bapak Ibu Saudara, dunia sedang memberkati orang-orang Adam dan antara Adam. Saya ada lihat kemarin saat laki-laki dengan laki-laki dinikahkan. Nah, itu kan korslet. Jeruk makan jeruk. Gak bisa. Jadi setiap orang punya talenta yang berbeda untuk saling melengkapi, untuk saling menunjang, untuk saling mendukung satu sama lain. Gak usah jauh-jauh deh Bapak Saudara. Coba di tempat ini kita mukanya semua sama.
Muka sama semua nih. Kemudian saya panggil, yang mana Bu Mary? Mukanya sama semua. Yang mana Pak Sihite? Muka sama semua. Kalau Papua itu beda cerita. Hanya kita yang agak kurang bisa memang mampu membedakan. Tapi kalau mereka bisa membedakan. Hebat mereka. Ada satu orang Papua, dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, Tuhan itu jahat. Kalau di kota, siang ada matahari, malam ada listrik sama-sama terang. Kenapa Tuhan tidak kasih kita dua matahari supaya terang terus siang dan malam?" Bapaknya pusing karena dia gak mau mendegradasi Tuhan karena durhaka nanti. Akhirnya dia bergumul sepanjang malam dan dia panggil anaknya, "Anak sini. Dikasih satu matahari sama Tuhan karena satu saja kau sudah hitam. Apalagi kalau dua kau pasti gosong." Akhirnya anaknya mengerti kenapa matahari cuma satu. Karena satu aja udah hitam, apalagi kalau dua. Nah itu dia Bapak Saudara. Jadi setiap orang punya talenta yang berbeda-beda untuk saling melengkapi. Amin. Kita juga di tempat ini kita akan bermultiplikasi kalau kita sadar kita berbeda namun sebagai tubuh Kristus yang saling melengkapi. GBI Hau akan diberkati dengan luar biasa kalau kita saling mengerti fungsi kita berbeda-beda tapi satu tujuannya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, lanjut, talenta diberikan Tuhan itu menurut kesanggupan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bagi yang punya anak kecil, misalnya nih ke pasar bawa anak kecil yang umurnya 3 tahun, saya percaya orang tuanya gak mungkin kasih pikul beras 10 kilo. Paling dikasih satu ikat sayur, gak dikasih 10 kilo. Karena pasti gak sanggup. Nah Tuhan itu ngasih kita talenta menurut kesanggupan. Dikatakan begini, yang seorang lagi diberikan nama talenta dan yang terakhir masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, talenta itu diberikan Tuhan menurut kemampuan kita. Kalau kita jemaat GBI Hau teriak-teriak sama Tuhan, "Tuhan kasih kami gedung yang luasnya 20 kali 50. Tuhan bilang, "Hei jemaat saja baru kurang lebih 50 sampai 100 sudah minta gereja seluas lapangan bola. Situ sadarkah?" Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa prinsipnya Tuhan itu rindu memberkati kita, tetapi sesuai kapasitas kita. Saya tahu seorang Tuhan itu memberikan perbedaan antara 1, 2, 5. Karena kemampuannya berbeda-beda. Kemampuan saya dan kemampuan Bapak Ibu berbeda Bapak Ibu Saudara. Tentu kepercayaan juga berbeda-beda. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan itu bukan Tuhan yang memanjakan kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu bukan Tuhan yang memanjakan kita, yang pada saat kita minta, "Tuhan minta duit 10 juta langsung dicemplungin ke bawah. Nih 10 juta. Tuhan minta ini plus dikirim." Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang mendewasakan. Tuhan itu Tuhan yang mendewasakan kita. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kerja dulu, maka Tuhan berkati. Tuhan gak mau ngasih uang, tiba-tiba bim salabim jadi uang 1 M di depan kita. Tetapi Tuhan melihat apa sih yang kita lakukan, apa sih yang kita perbuat, maka Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat untuk menjadi berlipat kali ganda. Orang yang sering kecewa sama Tuhan karena apa? Gak berbuat apa-apa tapi minta 1 M. Kan lucu Bapak Ibu Saudara. Bangun pagi, "Tuhan, inilah duit 10 juta. Amin." Terus balik tidur dari pagi lagi sampai sore. Apa yang Tuhan mau berkati Bapak Ibu Saudara?
Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan berkati pekerjaan tangan saya, maka apa yang kita kerjakan itu yang Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti. Begitu juga di gereja. Kita minta Tuhan tambah-tambah jemaat, tambah-tambahkan jiwa. Yang jadi bagian kita adalah melakukan penginjilan, melakukan penjangkauan jiwa, dan Tuhan berkati penginjilan dan penjangkauan jiwa yang kita lakukan. Bukan kita minta jiwa kepada Tuhan dan kemudian kita malas-malasan. Itu gak akan terjadi. Yang terjadi adalah apa yang sudah kita usahakan, kita perbuat, akan Tuhan berkati untuk turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi kita harus percaya Bapak Ibu. Kepercayaan besar dimulai dengan kepercayaan kecil yang dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu Saudara, kalaulah saat ini Tuhan masih percayakan engkau rumah kontrakan, bersyukurlah. Maka bekerjalah, lakukan bagianmu. Nanti tiba waktunya Tuhan kasih kamu rumah sendiri. Jangan cuma punya rumah kontrak tapi ngeluh terus sama Tuhan, gak ada habis-habisnya ngeluh. Bapak Ibu Saudara, kami sudah menempati rumah kami kurang lebih 7 tahun. Dan rumah kami gak ada yang berubah. Tipe 36 full spec. Hanya beberapa bulan yang lalu saya minta tolong Pangolin, bangunlah sedikit teras depan biar bisa kita komsel di rumah. Cuma itu yang bertambah. Saya sering bilang ke istri saya begini. Kita gak usah capek ngejar berkat, nanti kita stres capek. Tuhan tahu kok kapan kita punya rumah besar. Tuhan tahu kok kapan kita punya ini. Kita jangan repotnya minta ini minta itu, tapi mari kita repotkan diri kita melakukan yang terbaik, selebihnya Tuhan yang berkati. Bapak Ibu Saudara yang muda-muda nih, jangan repot-repot. Tuhan kirim aku jodoh yang baik, cantik, kaya, bla bla, semua full spec, nggak ada yang kurang tuh. Tetapi sedangkan dirimu nggak pernah engkau ubah dan engkau pernah bentuk untuk seturut kehendak Tuhan. Kan gak adil Bapak Saudara, Anda hidupnya asal-asalan, minta jodoh ke Tuhan yang full spec. Tuhan juga bilang, enak aja, hidup gak karu-karuan minta istri bidadari. Gak usah minta Bapak Saudara, tapi yang muda-muda engkau perbaiki dirimu, engkau buat dirimu seturut kehendak Tuhan. Cewek yang dekat bukan kamu yang ngejar cewek. Nah, perhatikan rumusnya yang muda-muda, yang laki-laki. Kalau saya dengan Pak Yudi udah expired di masa itu. Pak Leo juga. Sekarang Pak Leo udah mulai bertobat. Dulu pas awal-awal dia amin. Sekarang udah mulai bertobat karena berapa kali kena teguran. Yang muda-muda saja aminkan. Bapak-bapak jangan lagi. Satu istri aja udah repot kok. Masa minta nambah. Gak boleh itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan repot ngejar berkat, jangan repot ngejar yang baik-baik, tetapi upgrade dirimu, buat dirimu semakin hari semakin Tuhan senang, maka engkau akan merasakan dikejar berkat. Enakan mana Bapak Ibu, dikejar berkat atau ngejar berkat? Nah, intinya kejar Tuhan maka berkat pasti ngejar. Tapi kalau engkau jauh dari Tuhan, maka berkat juga menjauh. Semakin kau dekat, semakin kau jauh, ya iyalah. Jangan kejar, tapi kejarlah yang punya berkat yaitu Tuhan. Maka pasti berkat, pasti mendekat. Jadi Bapak Ibu Saudara, talenta diberikan menurut kesanggupan kita. Kita upgrade diri, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Saya terlalu percaya pada saat kita upgrade diri melakukan baik, juga Tuhan senantiasa kasih. Tapi jangan sampai kita tidak ngapa-ngapain tapi nuntut terlalu banyak hal. Yang ketiga, terakhir Bapak Ibu Saudara, talenta akan ditambahkan seiring bisa dipercaya. Dan saya pikir ini juga berlaku di gereja.
Saya sebagai gembala Bapak Ibu Saudara, saya melihat juga mungkin Bapak Ibu coba dulu tes jadi aser, bisa bertanggung jawab enggak? Biasanya pelayanan itu dimulai dari aser. Karena aser itu biasanya paradigmanya aser itu pelayanan paling hina. Biasanya hanya nunggu di bawah, tapi biasanya dites di situ. Bisa nggak jalankan fungsi tugas dengan baik? Saya percaya kalau kita dari hal kecil bisa dipercaya, maka ada kepercayaan besar yang Tuhan sediakan. Kalau kepercayaan kecil kita sudah lalai, bagaimana Tuhan percayakan hal yang besar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua di tempat ini mengambil bagian untuk apa yang Tuhan sudah percayakan kita jalankan dengan baik, maka otomatis nggak usah minta Tuhan tambahkan kepercayaan demi kepercayaan. Saya sudah sering bilang, jangan minta mobil kalau kamu aja masih lalai ganti oli motor. Ganti oli mobil, ganti oli motor yang cuma 60.000 itu lalai. Gimana ganti oli mobil yang harganya ratusan ribu? Lebih berabe kan? Jadi kalau kita bisa dipercayakan hal yang kecil, maka hal yang besar Tuhan sediakan bagi kita. Saya masih ingat pertama saya pakai motor spin. Suaranya kerak. Terus asapnya banyak. Kemudian saya ganti agak naik lagi spesi. Ternyata sama juga, nabrak air langsung mati. Kami pernah pelayanan mau penguburan, mati di jalan di Kota Baru. Karena nabrak banjir. Akhirnya setengah jam kami engkol baru nyala. Dan akhirnya sekarang dikasih motor lebih baik lagi. Kalau bisa dipercaya. Nanti saya percaya kalau dikasih motor ini saya bisa dipercaya, Tuhan naikkan lagi levelnya. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Kalau dikasih satu level Anda bisa lewat lolos, maka dinaikkan levelnya. Kalau bisa dipercaya pasti penambahan demi penambahan pasti terjadi dalam hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, talenta harus digandakan dengan kerja keras dan pengorbanan. Harus ada kerja keras dan pengorbanan. Kita semua di tempat ini adalah benar-benar volunteer, relawan, kadang rela, kadang melawan. Bukan Bapak Saudara, kita semua hamba Tuhan yang melayani bukan karena melihat seberapa sih saya dibayar. Saya bukan setia dalam pelayanan ini bukan karena sesuatu ada yang saya dapatkan dari sini. Tetapi saya cuma mau mengabdikan hidup saya kepada Tuhan. Saya juga percaya itu yang jadi pikiran Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu gak boleh hitung-hitungan. Ikut Tuhan itu gak boleh saya dapat apa. Tapi ikut Tuhan itu adalah saya bisa buat apa untuk Tuhan. Itu yang benar. Bertanggung jawab, jujur, rajin, dan melipat gandakan kepercayaan Tuhan adalah kunci untuk beroleh tanggung jawab yang besar. Saya percaya Bapak Saudara, jemaat-jemaat GBH adalah jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Dikasih kepercayaan kecil, jalankan dengan baik, sehingga kepercayaan demi kepercayaan Tuhan tambahkan terus. Selama ini saya kurang tahu, tapi ternyata Pak Samosir itu punya talenta juga mau jadi singer. Akhirnya bulan 2 Pak Samosir mulai jadi singer. Haleluya. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sedikit demi sedikit Tuhan buat luar biasa. Slide terakhir. Kita baca sama-sama yuk. Tuhan menghukum setiap orang yang tidak multiplikasi. Bapak Ibu Saudara, yang 1 talenta yang dikuburkan, kemudian dipanggil dan kemudian dikatakan, campakkan dia ke dalam kegelapan. Yang di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Jangan sampai gini Bapak Ibu Saudara. Otak kita yang paling mahal ketika nanti masuk surga. Kenapa paling mahal? Gak pernah dipakai sama sekali. Tapi mari kita gunakan segala kemampuan kita untuk kemuliaan Tuhan.
Apa maunya Tuhan sih dalam hidup kita? Apa sih keinginan Tuhan yang terjadi di GBI Hall? Apa sih yang terjadi, yang dimau Tuhan terjadi? Satu, kita bertanggung jawab terhadap kepercayaan Tuhan. Baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam lingkungan kerja, bertanggung jawablah. Dan kemudian setelah bertanggung jawab, kita terjadi multiplikasi dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Apa sih yang bermultiplikasi dalam hidup kita? Satu, karakter atau buah roh kita semakin bertambah-tambah. Saya pernah tanya hal ini. Minimal ada 9 buah roh yang disebutkan dalam Alkitab. Nah, saya coba voting lagi Bapak Ibu Saudara. Dari ke-9 itu, siapa yang punya 9? Ya ada ya. Yang punya 7. Yang punya 5. Haleluya. Tuhan tolong kami. Yang punya 3. Tuhan jamah lebih lagi jemaat supaya buahnya banyak. Yang punya 2. Yang punya 1. Waduh. Yang gak punya sama sekali. Gak apa-apa Bapak Saudara. Kita mungkin gak bisa nilai diri kita sendiri. Walaupun kita tahu kita punya. Masa buah roh apa? Sukacita. Apakah Bapak Ibu gak punya sukacita? Ada damai sejahtera. Ada penguasaan diri. Ada kesetiaan. Kelemah lembutan. Saya percaya Bapak Ibu punya semuanya itu. Walaupun kadarnya belum sampai 100%. Tapi sedang on the way untuk menjadi sempurna di dalam Kristus. Amin. Buah roh itu semakin bertambah. Dan kedua, talenta kemampuan kita bertambah untuk dipakai sebagai kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang main drum ini namanya Haris. Yang tadi main drum di dalam, mukanya gak kelihatan karena dia di blok di dalam. Yang bisa kita dengar adalah dentuman drumnya saja. Dia pernah bilang ke saya, Om, gimana saya lihat kode WL? Saya bilang di dalam roh. Karena dia gak bisa lihat Bapak Ibu Saudara. Nah, saya suka karakter dia orangnya yang mau belajar. Dia belajar main drum dari real drum yang di HP saja. Dia juga mau belajar main piano, mau belajar main gitar. Dan Tuhan berkati usahanya untuk belajar. Dan saya percaya ini juga berkat dari tuntunan orang tuanya untuk semakin cinta Tuhan. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, hari Selasa yang lalu kita ngadakan pelatihan WL Singer. Dan ternyata ada banyak talenta-talenta yang keluar setelah dipancing. Selama ini tidak terpancing. Setelah terpancing akhirnya pancing-pancingan. Jadi Bapak Ibu Saudara, semuanya pasti punya sesuatu dan talenta itu harus dikembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.